Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita dijadikan orang yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap dicurahkan kepada junjungan alam kita, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baiklah di momen yang berbahagia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan suatu materi yang berjudul larangan meninggalkan sholat. Di dalam Islam, sholat adalah amalan yang paling utama dan amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir nanti. Untuk itu jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi melalaikannya. Hadirin rahimakumullah, sholat juga dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sesibuk apapun kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita meninggalkan sholat hanya untuk karena duniawinya. Bukankah mungkin banyak ancaman bahaya bertubi-tubi, bahkan azab Allah pun sangat dahsyat. Di dunia tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika di alam barzah pun dalam keadaan gelap gulita. Nauzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Basalakakum fisaqor qalu lam taku minal musallin. Artinya, kenapa kalian masuk neraka sakor? Kami ini dulu tidak pernah mengerjakan sholat. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka sakor adalah neraka yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat. Orang yang maksud tingkatan ini neraka sakor di masa hidupnya enggan menyembah Allah dan tidak mengimani Rasulullah. Begitu dahsyatnya neraka sakor sampai-sampai manusia yang mempunyai tulang belulang di neraka nanti akan hangus terbakar oleh api neraka sakor. Hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya sholat, dan Nabi pun menyuruh anak kita untuk sholat wajib mulai dari umur 7 tahun. Kalaupun 10 tahun tidak sholat, maka Nabi suruh pukul sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farraqu bainahum bil maqdaji. Artinya, perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia belum sholat sampai dia umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin rahimakumullah, sholat begitu penting untuk kita lakukan di dunia menuju kehidupan kelak nanti di akhirat. Orang yang tidak melaksanakan sholat akan rugi di dunia maupun di akhirat, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga di bulan yang penuh berkah ini kita sama-sama menjaga sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga jadi amalan ladang pahala kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ketenangan untuk bukti dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja uraian tentang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan pahala bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.